Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Cak Akan Official. Kali ini saya mau bercerita di segmen horor ini adalah pengalaman pribadi hidup saya. Jadi ketika itu saya masih usia sekolah, anak sekolah kelas 2 sampai kelas 3 SMA gitu ya. Kebetulan waktu itu saya masih aktif-aktifnya untuk melakukan sebuah aktivitas latihan tenaga dalam seperti itu ya. Jadi saya sudah lumayan bisa menguasai jurus-jurusnya. Kemudian saya kok ada rasa kepingin praktek. Nah, itu mungkin kesalahan yang dulu pernah saya lakukan. Jadi kalau ilmu itu nggak boleh dipraktekin. Kalau udah merasa bisa itu, nah itu nanti akan jadi ujub atau kesombongan. Kemudian ketika saya pulang ke rumah, kebetulan saya dulu merantau seperti itu ya. Saya pulang ke rumah, keluarga membeli rumah baru. Di dalam rumah baru itu kok saya lihat itu, ini perasaan saya ya. Perasaan saya yang merasa saya sudah berlatih, saya bisa merasakan di situ ada aura-aura negatif, di mana ada penghuninya, guys. Jadi saya merasa saya harus bisa untuk mengusir penghuni dari dalam rumah tua yang dibeli keluarga saya tersebut. Rumah ini dalam tahap renovasi, belum jadi seutuhnya, sekitar 85% seperti itu ya. Saya lihat kok memang rumah tua ini banyak penghuninya, dan saya khawatir nanti penghuninya mengganggu keluarga saya. Akhirnya saya putuskan untuk masuk ke rumah itu diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga saya. Kemudian saya melakukan jurusnya di situ untuk mengusir makhluk-makhluk tersebut. Kemudian rumah itu memang sengaja belum ditempati sama keluarga karena keluarga masih tinggal di rumah kontrakan. Jadi saya ke sana diam-diam, saya ngambil kuncinya, saya buka pintunya, saya tutup kembali dari dalam, kemudian saya lakukan aktivitas tersebut. Kemudian saya pulang, malam habis isya saya pulang. Kemudian saya setelah sholat gitu, kemudian saya tertidur di ruang tamu. Sekitar jam 11 malam kalau nggak salah. Di rumah sudah tutup semuanya, sudah pada tidur. Kemudian saya mengalami hal yang sangat aneh. Saya melihat pintu rumah saya itu tiba-tiba terbuka, blak gitu. Kayak ada mendorong dengan keras seperti itu, dihempaskan gitu. Itu kemudian muncul 3 sosok pocong. Ya, 3 sosok pocong ini seingat saya tinggi badannya itu kayak berurutan gitu, ada yang paling pendek, sedang, terus yang paling tinggi. Kemudian yang paling tinggi ini maju menyerang saya dengan wajahnya yang begitu menyeramkan ya. Saya ingat dulu wajahnya itu hitam, pakai pakaian pocong seperti itu. Kemudian dia melihat saya dengan tatapan yang marah seperti itu ya, guys. Marah karena ingin menyerang saya. Kemudian saya defense seperti itu. Saya melakukan apapun yang saya bisa untuk melawan makhluk tersebut. Saya baca ayat kursi, saya baca surat-surat. Alhamdulillah yang satu ini kemudian mental dia kembali kepada rombongannya. Kemudian yang kedua datang menyerang, kayak gantian gitu ya, menyerang, saya defense lagi, dia mental lagi. Nah yang ketiga ini, yang paling kecil ini, yang paling serem, dia kemudian menyerang saya dengan begitu kuatnya, seolah-olah dia nggak mau nyerah seperti itu. Dia kayak ketuanya dia, cuma yang paling kecil itu.
marah dia, hampir kena saya defense, saya lakukan apa saja yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah dia kemudian menempal jauh, lalu hilang sama rombongannya. Saya kan kaget, loh, kaget tak lihat jam 11 malam. Jam 11 malam saya lihat semuanya sudah dikunci, nggak ada orang. Kemudian saya refleks, saya baca doa dulu, kemudian saya tidur lagi. Besoknya saya ingat-ingat, kok bisa ya mereka menyerang saya seperti itu. Terus saya ingat-ingat, saya baru sadar, ternyata mereka itu mungkin ini rombongan dari rumah tua yang dibeli keluarga saya itu. Mereka sudah ada di sana, kok saya usir lah, itu yang kesalahan saya mungkin ya. Mungkin kita bijaknya bilangnya aja nggak usah ganggu seperti itu, karena kita juga sama-sama makhluknya Allah seperti itu. Saya usir ya jelas mereka marah karena mereka sudah lebih dulu di situ, guys. Jadi ya nggak salah mereka juga. Setelah itu kemudian saya besoknya kembali lagi ke rumah tua itu. Saya bilang, oke, kalau gitu, kalau memang kamu nggak mau pergi, ya kamu jangan ganggu keluarga saya. Jangan kamu berdiam di rumah saya. Bisa aja kamu pindah ke rumah sebelah atau di belakang rumah lah, seperti itu ya. Jadi intinya saya nggak mau ngusir kamu juga jangan ganggu keluarga saya juga, seperti itu. Alhamdulillah setelah kejadian itu nggak terjadi apa-apa lagi, paling cuma sekedar sekelebat seperti itulah, nggak yang menggoda, gangguin atau gimana. Oke, itulah guys pengalaman saya didatangi 3 pocong yang berasal dari rumah tua yang dibeli keluarga saya. Oke, mungkin di antara para penonton punya cerita yang sama seperti saya, silahkan tulis di kolom komentar ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.